Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sunnalah muallifil kitab Fathil Qaribil Mujib Asy-Syadili Malalama Muhammad bin Qasim Al-Ghazi wa sahibi kitab At-Taqrib, matannya kitab Fathil Qarib Syekh Ahmad bin Husain Asy-Syahir bi Abi Suja wa asatidatina wa masyaikhina wa usulihim wa furu'ihim. Anallahu ta'ala syahum miramal maghfirah wa idu alaina min barakatihim asyarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa nafa'a fid dharain amin. Setelah pembahasan kemarin yaitu tentang fardu-fardunya wudu, kita sekarang akan membahas sunnah-sunnahnya wudu. Wa sunanuhu ayil wudu'i asyratu asya. Wa sunanuhu, dan adapun sunnah-sunnahnya wudu, ayil wudu'i artinya wudu, asyratu asya ialah 10 perkara. Wa fi badin nusahil matni asyru hisalin. Wa fi badin nusahi ialah dalam sebagian nasah matan asyru hisalin, adapun lafad asyru hisalin. At-tasmiyatu rupanya basmalah, membaca basmalah, yaitu sunnah yang pertama adalah membaca bismillah. Awalahu, di awalnya wudu. Jadi baca basmalah di awalnya wudu itu sunnah yang pertama. Wa aqalluha bismillahi wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Wa aqalluha, dan adapun paling sedikitnya basmalah, bismillahi ialah lafaz bismillah, kata-kata bismillah. Wa akmaluha, dan adapun paling sempurnanya basmalah, bismillahirrahmanirrahim ialah bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah itu paling sedikit. Bismillah ya lafaz bismillah sudah. Bismillah, basmalah. Basmalah itu paling sedikitnya dengan ucapan bismillah. Itu sudah dapat sunnahnya wudu. Paling sempurnanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Paling sempurnanya basmalah, bismillahirrahmanirrahim, seperti yang kita ketahui, kita baca bersama. Fa in taraka tasmiyata awwalahu atabiha fi asna'ihi. Fa in taraka, maka apabila meninggalkan siapa mutawaddi tasmiyata kepada membaca basmalah, awalahu di awalnya wudu, atau maka melakukan siapa mutawaddi biha dengannya tasmiyah fi asnaihi di tengah-tengahnya wudu. Jadi apabila orang itu meninggalkan membaca basmalah di awal wudu, maka masih bisa melakukan membaca basmalah di tengah-tengah wudu. Misalkan ingatnya ketika membasuh tangan, kayak baca basmalah ketika itu juga, ketika ingat. Fa in faragha minal wudu'i lam ya'ti biha. Fa in faragha, maka apabila selesai siapa mutawaddi minal wudu'i dari wudu, lam ya'ti, maka tidak melakukan siapa mutawaddi biha dengannya tasmiyah. Kalau wudunya sudah selesai, ya selesai sudah, tidak perlu baca bismillah lagi sudah. Wa ghaslul kaffaini, dan yang kedua adalah membasuh dua telapak tangan, ilal ku'aini, sampai pergelangan tangan. Sampai sini pergelangan. Qoblal madmadati, sebelum berkumur. Jadi membasuh telapak tangan ini sunnahnya sebelum berkumur.
Wa yaghsiluhuma salasan intaraddada fi tuhrihima. Wa yaghsilu dan membasuh siapa mutawaddi huma kepada al-ghaffain salasan dengan 3 kali. Intaraddada apabila ragu siapa mutawaddi fi tuhrihima di dalam sucinya ghaffain. Jadi dibasuh dengan 3 kali apabila dia ragu terhadap kesucian telapak tangannya. Wa in qabla idkhalihima al-ina'a, qabla idkhalihima sebelum memasukkan kedua telapak tangan al-ina'a kepada wadah. Al-mustamila yang mengandung ala ma'in atas air dunal kullata ini yang kurang dari 2 kullah. Jadi membasuhnya itu apabila mau mencelupkan 2 telapak tangannya kepada wadah yang berisi air kurang dari 2 kullah. Fa in lam yaghsilhuma kuriha lahu wamsuhuma fil ina'i. Fa in lam yaghsil maka apabila tidak membasuh siapa mutawaddi huma kepada ghaffain kuriha maka dimakruhkan lahu baginya mutawaddi wamsuhuma apa mencelupkan ghaffain fil ina'i fil ina'i di dalam wadah. Jadi apabila si mutawaddi itu tidak membasuh 2 telapak tangan, maka dia dimakruhkan mencelupkan 2 telapak tangannya kepada wadah yang berisi air. Fa in tayaqqana tuhrahuma lam yukrah lahu ghamsuhuma. Ini pembahasannya ketika airnya kurang dari 2 kullah. Fa in tayaqqana apabila yakin siapa mutawaddi tuhrahuma kepada sucinya 2 telapak tangan, lam yukrah maka tidak dimakruhkan lahu baginya mutawaddi ghamsuhuma apa mencelupkan 2 telapak tangan. Apabila telapak tangannya sudah diyakini suci, maka tidak makruh mencelupkan telapak tangan tersebut kepada wadah yang berisi air kurang dari 2 kullah. Terus sunnah yang ketiga wal madmadatu dan berkumur-kumur. Ini kumur-kumur juga sunnah. Terus madmadah ba'da ghuslil ghaffaini. Tempatnya madmadah ini setelah membasuh 2 telapak tangan. Wa yahsulu dan hasil aslu sunnati apa pokoknya kesunahan fiha di dalamnya madmadah bi idkhalil ma'i dengan memasukkan air fil fami di dalam mulut. Jadi cukup memasukkan air ke dalam mulut, kita sudah mendapatkan sunnahnya berkumur-kumur. Sawa'un adarahu fihi wa majjahu amla. Sawa'un ialah sama saja adara adapun memutar-mutar siapa mutawaddi hu kepadanya air fihi di dalamnya mulut, wa majja dan menyemprotkan siapa mutawaddi hu kepadanya air. Amla atau tidak. Jadi sama saja baik dia kumur-kumurnya diginikan, diputar-putar airnya di dalam mulut kemudian disemprotkan, itu sama saja, sama-sama dapat kesunahannya wudu. Tetapi fa'in aradal akmala majjahu. Fa'in arada maka apabila menghendaki siapa mutawaddi al-akmala kepada yang lebih sempurna majja maka menyemprotkan siapa mutawaddi hu kepadanya air. Kalau pengen yang lebih sempurna maka disemprotkan disemprotkan airnya. Terus yang keempat wal istinsyaku dan menghirup air ke dalam hidung ba'dal madmadati setelah berkumur. Wa yahsulu dan hasil asli sunnati apa pokoknya kesunahan fihi di dalamnya istinsyak bidkhalil ma'i dengan memasukkan air fil anfi di dalam hidung. Jadi cukup masukkan air ke hidung itu sudah dapat kesunahan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Terus sawa'un jadabahu binafasihi ila khayashimihi wa nasaro amla.
Sawaun ialah sama saja, jadaba adapun menarik, menghirup siapa mutawati hu kepadanya ma binafasihi dengan nafasnya mutawati ila khoyashimihi sampai janur hidungnya mutawati. Wa nasaro dan menyemprotkan siapa, menghembuskan siapa mutawati hu kepadanya air amla atau tidak. Baik dia itu memasukkan kemudian disemprotkan sampai ke sini, sampai ke janur hidung dengan artian mubalaghah ini ya, mubalaghah namanya. Nah, digitukan kemudian disemprotkan itu sama saja, sama mendapat kesunahan. Tetapi fa'in aradal akmala apabila menghendaki maka apabila menghendaki siapa mutawati al akmala kepada yang lebih sempurna, nasara maka menyemburkan siapa mutawati hu kepadanya ma. Kalau pengen yang lebih sempurna maka disemburkan. Nah, gitu. Kayak orang buang ingus itu ya, kayak orang buang ingus. Wal mubalaghatu matlubatun. Wal mubalaghatu dan adapun menyungguh-nyungguhkan. Matlubatun ialah disunahkan fil matmadati di dalam berkumur-kumur, wal istinsyaki di dalam dan istinsyak. Mubalaghah dalam kumur-kumur dan juga istinsyak itu disunahkan hukumnya. Mubalaghah dalam istinsyak pakaja. Kalau dalam bahasa Madura di pakaja ya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Dikeraskan. Gitu. Tapi enggak gini juga. Gini ya. Terus kalau mubalaghah dalam kumur-kumur itu sampai ke sini. Jadi apa ini namanya? Kepala diangkat, kemudian seperti prakteknya kalau orang mulutnya kena najis, itu maka harus mubalaghah kumur-kumurnya sampai ke sini. Jadi air itu agak masuk, itu ya, air agak masuk. Jadi biar semua tercuci. Terus wal jam'u bainal matmadati wal istinsyaki bi salasi ghurafin yatamatmadu min kullin minhuma summa yastansiku afdalu minal fasli bainahuma. Wal jam'u dan adapun mengumpulkan bainal matmadati di antara berkumur-kumur wal istinsyaki dan menghirup air ke dalam hidung bisalah si ghurafin dengan 3 cebok, dengan 3 canting. Ya tamat madu yang berkumur siapa mutawati min kulin dari setiap satu minha darinya salah saguruf summa yastansiku kemudian menghirup air ke dalam hidung siapa mutawati afdalu ialah lebih utama minal fasli daripada memisah bainahuma antara matmadoh dan istinsyak. Jadi mengumpulkan antara istinsyak dengan matmadoh dengan istinsyak, berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung itu lebih afdol. Caranya seperti apa? Caranya adalah kita ambil air ya 1 cebokan. Pertama kalinya dibuat dibuat kumur-kumur, kemudian sisanya dibuat istinsyak. Semburkan yang di mulut, kemudian kita semburkan juga yang di hidung. Pastinya yang di mulut setelah diputar-putar kalau pengen yang lebih sempurna. Terus ya, yang seterusnya, sunnah yang seterusnya adalah wa mashu jami'ir ra'si, yaitu mengusap seluruh kepala. Mengusap seluruh kepala. Fi ba'di nusahil matni wa isti'abur ra'si bil mashi. Wa fi ba'di nusahil matni dan ialah di dalam sebagian nasah matan. Wa isti'abur ra'si bil mashi, adapun kata-kata wasti'abur ra'si bil mashi, artinya wasti'abur ra'si meratakan kepala bil mashi dengan mengusap.
Amma mashu ba'di ra'si fawajibun kama sabaqo. Amma mashu ba'di ra'si sedangkan adapun mengusap sebagian kepala fawajibun maka ialah wajib kama sebagaimana keterangan sabaqo yang telah lalu. Kalau mengusap sebagian kepala itu hukumnya wajib karena termasuk bagian dari fardunya wudu seperti yang dijelaskan kemarin. Walau lam yurid naz'ama ala ra'sihi min imamatin wa nahwiha kammala bil mashi 'alaiha. Walau lam yurid, dan andai kata tidak menginginkan siapa mutawaddi naz'ama kepada mencopot barang ala ra'sihi yang ada di atas kepalanya mutawaddi min imamatin bayani serban wa nahwiha dan seumpamanya serban. Kamala maka menyempurnakan siapa mutawaddi bil mashi dengan mengusap alaiha atasnya ma'ala roksi. Jadi kalau misalkan di kepala kita ada serban atau ada songkok dan kita tidak mau mencopot songkok atau serban kita, maka kita kalau mau menyempurnakan usapan kita ya ngusap songkoknya, ngusap songkoknya atau ngusap imamahnya. Terus sunnah selanjutnya adalah wa mashu jami'il udunaini dhahirihima wa batinihima bima'in jadidin. Wa mashu jami'il udunaini, dan mengusap seluruh dua telinga, dhahirihima yang luarnya telinga, wa batinihima dan dalamnya telinga, dua telinga, bimain dengan air jadidin yang baru. Ai ghairi balalir ra'si, artinya selain basahan kepala. Jadi sunnahnya itu mengusap seluruh kepala baik luar dan dalamnya dengan air yang baru, bukan dengan air basahan bekas mengusap kepala. Wa sunnatu fi kaifiyati masihima ayyudkhila musabbihataihi fi simakhaihi wa yudirahuma 'alal ma'atifi wa yumirra ibhamaihi 'ala duhurihima thumma yulsiqa gaffaihi wa huma mablulatani bil udunaini istidharan. Wa kaifiyatu mashihima, dan adapun yang sunnah fi kaifiyati mashihima, di dalam cara mengusap dua telinga, ayyudkhila ialah hendak memasukkan siapa mutawaddi musabbihataihi kepada dua telunjuknya mutawaddi fi simakhaihi, di dalam dua lubang telinga mutawaddi, wa yudiro, dan memutar siapa mutawaddi huma kepada musabbihataihi alal ma'atifi, atas lipatan-lipatan, wa yumirro, dan menjalankan siapa mutawaddi ibhamaihi kepada kedua jari jempolnya mutawaddi ala duhurihima, atas luarnya dua telinga. Summa yulsiko, kemudian menempelkan siapa mutawaddi kafaihi kepada dua telapak tangannya mutawaddi, wa huma hale adapun kafaihi mablulatani ialah dibasahi, bil udunaini dengan dua telinga, istidharon karena meratakan, atau istidharon karena supaya jelas, bukan meratakan ya, supaya jelas. Jadi caranya adalah begini, dua telunjuk kita, misalkan saya pakai tangan ya karena ini mic-nya tidak bisa dilepas, saya pakai satu saja. Jadi telunjuk ini kita masukkan ke lubang telinga, kemudian diputar mengikuti lipatan telinga, seret, ini ya. Jadi seret, mengikuti lipatan telinga, dan jempol kita ambil dari bawah di bagian luar telinga, ini tarik ke atas, biar kotoran-kotoran yang ada di lipatan-lipatan itu ikut bersih, dibersihkan pakai tangan.
seperti itu. Saya ulangi. Nah, kemudian telapak tangan kita dibasahi lagi, ditempelkan ke telinga untuk lebih jelas bahwa telinga kita sudah diusap. Terus sunnah selanjutnya adalah wa tahlilul lihyati al-kisati. Wa tahlilul lihyati, dan menyelat-nyelati jenggot al-kisati yang lebat. Bimusallasatin, dengan sak yang dititik 3. Minar rajuli, dari laki-laki. Jadi menyelat-nyelati jenggot yang tebal. Semisal jenggot saya ini sudah termasuk kategori jenggot tebal. Kategori jenggot tebal bisa dicek di video sebelumnya ya. Terus amma lihiyatur rajuli al-khafifat wa lihiyatul mar'ati wal hunsa fayajibu takhliluhuma. Amma lihiyatur rajuli, sedangkan adapun jenggotnya laki-laki, al-khafifati, yang tipis, wa lihiyatul mar'ati, dan jenggotnya perempuan, wal hunsa, dan jenggotnya banci, fayajibu, maka wajib takhliluha, menyelat-nyelati lihya. Jadi tahliluhuma, menyelat-nyelati lihiyatul rajul wa lihiyatul mar'a wal hunsa. Jadi kalau jenggotnya laki-laki yang tipis atau jenggotnya perempuan dan banci, itu hukumnya wajib diselat-selati. Wa kaifiyatuhu ayyudkhilar rajulu asabi'ahu min asfalil lihiyati. Wa kaifiyatuhu, dan adapun caranya tahlilul lihya, ayyudkhila, ialah memasukkan siapa ar-rajulu, orang laki-laki, asabi'ahu, kepada beberapa jarinya rajul, min asfalil lihyati, dari bawahnya jenggot. Jadi caranya adalah begini, memasukkan jari-jarinya rajul ke jenggotnya, diginikan. Itu caranya ya, kalau punya jenggot yang tebal. Terus sunnah selanjutnya adalah wa takhlilu asabi'il yadaini warrijlaini. Wa takhlilu asabi'il yadaini, dan menyelat-nyelati beberapa jari tangan, warrijlaini, dan 2 kaki. Itu menyelat-nyelati beberapa jari tangan dan beberapa jari kaki. In wasolal ma'ul ilaihima min ghairi takhlilin. Jadi sunnahnya itu apabila apabila sampai al-ma'u, air, ilaiha, kepada asobi yadain warijlain, min ghairi takhlilin, dari tanpa menyelat-nyelati. Kalau tanpa menyelat-nyelati sudah sampai air kepada sela-selanya jari tangan dan jari kaki, maka sunnah hukumnya. Tetapi sebaliknya, fa illam yasil illa bihi, kama kal asabi'i al multafati wajib takhlilaha. Kalau tidak sampai kecuali dengan diselat-selati, seperti kalau asabi'i, seperti beberapa jari, al multafati, yang apa ini, yang dempet ya kan, misal ya jarinya orang yang cacat, misalkan ada dempet jari, maka wajib diselat-selati, bukan sunnah lagi. Wa illam yata'atta takhliluha liltihamiha haruma fatkuha litakhlili. Wa illam yata'atta, dan apabila tidak berhasil tahliluha,
menyelat-nyelati ala sobi al-multafah yang dempet tadi, liltihamiha karena menyatunya jari itu sudah menyatu, haruma maka haram fatkuha apa merobek jari itu, litakhlili tujuannya untuk menyelat-nyelati. Kalau tidak bisa diselat-selati kecuali harus dirobek, maka tidak boleh dirobek, haram ya, haram hukumnya. Jadi semampunya saja sudah. Wa kaifiyatu takhlilil yadaini bitasbiki, wa kaifiyatu takhlilil yadaini, dan adapun caranya menyelat-nyelati jari tangan, bitasbiki dengan ngapuran, bitasbiki dengan merancangkan, diginikan. Terus warijlaini, dan adapun caranya menyelat-nyelati jari-jari kaki, biayyabda ayalah dengan hendak memulai siapa mutawaddi, bihin siriyadihi dengan jari kelingking tangannya mutawaddi al-yusra yang kiri. Jadi cara menyelat-nyelati kaki itu dengan jari kelingking yang kiri, pakai jari kelingking kiri. Alatnya ini ya, cara menyelat-nyelatinya. Terus min asfali rijli, diambil diselat-selati dari bawahnya kaki. Mubtadi'an bihin sirrijli al-yumna khatiman bihin siril yusra. Mubtadi'an hale orang yang memulai bihin sirrijli dengan jari kelingkingnya kaki al-yumna yang kanan, khatiman hale orang yang mengakhiri bihin siril yusra dengan jari kaki yang kiri, jari kelingking kaki yang kiri. Jadi misalkan ini kaki ya, maka kan mulainya dari kelingking kanan, dan alatnya menggunakan tangan jari kelingking tangan kiri, alatnya dimulainya dari kelingking kaki kanan, jadi begini. Diselat-selati pakai, misalkan ini kaki ya, contoh. Jadi kalau pakai kaki saya sulit karena tidak ada kameramennya ini. Jadi begitu, dari bawah, diambil dari bawah, min asfali rijli. Terakhir ditutup dengan jari kelingking kaki kiri. Terus selanjutnya adalah sunnah selanjutnya, wa taqdimul yumna min yadaihi wa rijlaihi 'alal yusra. Wa taqdimul yumna, dan mendahulukan bagian yang kanan, min yadaihi dari dua tangannya mutawaddi, wa rijlaihi dan dua kakinya mutawaddi, 'alal yusra atas bagian yang kiri. Minhuma dari yadaihi wa rijlaihi. Amal udwan, jadi mendahulukan anggota bagian kanan daripada yang kiri, itu juga sunnah, termasuk sunnahnya wudhu. Terus amal udwani alladani yashulu ghasluhuma ma'an kal khaddaini fala yuqaddamul aymanu minhuma bal yutahharani daf'atan wahidatan. Amal udwani, sedangkan adapun dua anggota badan, alladani rupanya udwan, yashulu yang gampang, ghasluhuma apa membasuh alladani, ma'an hale bersamaan, al khaddaini seperti dua pipi, ini kan gampang basuhnya satu kali. Fala yuqaddamu, maka tidak didahulukan al-aimanu apa yang bagian kanan, minhuma dari
al-adani. Bal akan tetapi yutahharani disucikan al-adani daf'atan dengan ulangan wahidatan yang satu. Karena gampang, pipi ini gampang dibasuh satu kali, maka tidak perlu dibasuh dua kali. Dengan alasan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Wa dzakara al-musannifu sunniyata taslisil udwi al-mausuli wal mamsuhi fi qawlihi. Wa dzakara dan menyebutkan siapa al-musannifu musannif sunniyata taslisil udwi kepada kesunahan menigagalikan anggota badan al-mausuli yang dibasuh wal mamsuhi dan yang diusap fi qawlihi di dalam dawuhnya musannif. Rupanya dawuh wat taharatu salasan wat taharatu dan adapun bersih suci salasan ialah dengan 3 kali, salasan 3 kali. Wa fi ba'di nusai dan ialah di dalam sebagian nasah wat tikraru adapun lafaz wat tikraru ai lil mausuli wal mamsuhi artinya terhadap perkara yang dibasuh dan yang diusap. Terus sunnah yang selanjutnya yang terakhir adalah wal muwalatu dan berturut-turut. Wa yu'abbaru dan dibuat ibarat anha dengannya al muwalah bitadabu'i dengan tatabu berturut-turut. Wa ya dan adapun muwalah alla yahsulah. Ada apa muwalah itu? Allah yahsula ialah hendak tidak berhasil bainal udwaini di antara dua anggota wudu tafrikun memisah kasirun yang lama. Bal akan tetapi yutahharu disucikan aludhu anggota wudu ba'dal wudwi setelah anggota wudu yang lain bihaitsu la yajifa dengan sekiranya tidak kering al-maghsulu yang dibasuh qablahu sebelumnya dalikal udhu ma'atidalil hawa'i bersama sedangnya udara wal mizaji dan suhu badan wazamani dan cuaca dan zaman. Wa idza salla jadi yang disebut muwalla itu adalah membasuh antara anggota wudhu itu sekiranya anggota wudhu yang dibasuh pertama itu dari anggota wudhu setelahnya itu anggota yang pertama ini tidak sampai kering. Kalau sampai kering berarti harus mengulang dari awal. Terus wa idza sallasa fal i'tibaru li akhiri ghaslatin. Wa idza sallasa dan apabila menigakalikan siapa mutawaddi fal i'tibaru maka adapun yang dianggap yang dihitung li akhiri ghaslatin ialah bagi akhir basuhan. Wa innama dan hanya saja tundabu disunahkan al-muwalatu berturut-turut fi ghairi wudu'i sahibi darurati di selain wudunya orang yang mempunyai darurat. Kalau orang yang mempunyai darurat maka muwala ini hukumnya wajib bukan sunnah. Seperti orang yang salisul baul, orang yang beser atau perempuan yang sedang istihadah ya, perempuan yang sedang istihadah yang darahnya keluar terus menerus istihadahnya itu wuduknya termasuk shahibud darurah, maka harus cepat-cepat, bukan sunnah lagi mualahnya tapi wajib. Amma huwa fal muwalatu wajibun. Amma huwa dan adapun shahibud darurah fal muwalatu maka ialah adapun muwalah berturut-turut wajibatun ialah wajib seperti yang dijelaskan barusan itu. Fi haqqihi di dalam haknya shahibud darurah. Wa baqiya dan tersisa lil wudu'i bagi wudu sunanun beberapa sunnah ukhra yang lain
Madhkuratun yang disebutkan fil mutawwalati di dalam kitab yang panjang penjelasannya. Jadi kalau pengen lebih lengkap lagi, lihat di kitab-kitab yang lebih panjang penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada koreksi silahkan disampaikan di kolom komentar, sebab saya juga masih yang namanya manusia tidak lepas dari kesalahan. Silahkan disampaikan, ada koreksi dan semacamnya. Kalau ada pertanyaan bisa juga, dan apabila kami bisa menjawab, insya Allah akan kami jawab, dan apabila tidak bisa, jadi mohon maaf ya. Dan mungkin solusinya akan kami tanyakan kepada guru-guru kami. Terima kasih dari Al-Fakir, banyak salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.